Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari hendaknya kita tetap setia dalam mengiring Tuhan dan lakukanlah dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami kembali dapat mendengarkan firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, agar apa yang Tuhan sampaikan menjadi satu isi hati-Mu untuk kami, agar kami terus tetap di dalam Engkau, dan Engkau terus menuntun iman percaya kami, sehingga kami semakin kokoh dan kuat dalam pengiringan kami kepadamu, dan kami juga semakin setia dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema beribadah. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 100 ayat 2, demikian firman-Nya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kekasih Kristus, banyak orang Kristen hanya mengetahui simbol dari kekristenan adalah salib, dan arti dari salib itu sendiri tidak banyak yang mengetahuinya. Salib bukan hanya diartikan sebagai lambang penderitaan, tetapi juga merupakan perintah agar kita dapat menjalani hidup memiliki hubungan dengan Tuhan yang lebih banyak dibanding hubungan dengan manusia. Peristiwa yang sering dialami oleh manusia saat mencari pekerjaan atau kebutuhan, manusia disibukkan dengan mencari Tuhan. Tetapi setelah menerima jawaban dalam apa yang didoakannya, manusia sibuknya dengan pekerjaan, berkat, atau hal-hal lain, sehingga lupa untuk dapat meluangkan waktu melakukan ibadah. Padahal ibadah sangatlah penting bagi kehidupan kita, sekalipun kita mempunyai pekerjaan sesibuk apapun. Peribadahan yang kita lakukan bukan semata-mata menjalankan perintah-Nya, tetapi di dalamnya dapat membangun persekutuan intim, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama umat. Berbicara ibadah, saya tertarik ingin memberikan pengertian yang lebih dari yang biasanya yang dimengerti oleh kebanyakan orang dalam memahaminya. Beribadah asal kata dari ibadah yang artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Jadi, dari arti keseluruhannya ialah menyenangkan Tuhan dengan seluruh kehidupannya. Sekarang, kebanyakan orang dalam memahami ibadah adalah menghampiri Tuhan di tempat ibadah, entah itu di gereja, masjid, wihara, pura, dan lainnya. Selebihnya, sekehendaknya sendiri. Kekasih, bila kita memahami pengertian ibadah secara menyeluruh, yaitu menyenangkan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, hendaknya dalam seluruh kehidupan menyenangkan Tuhan, di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja melalui tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan sikap beribadah seperti inilah yang disebut ibadah yang sejati. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita sebagai orang Kristen, bahwa beribadah adalah hal yang harus dikerjakan atau dilakukan dengan seluruh kekuatan hidup kita dalam kehidupan sehari-harinya. Dan hal ini dibutuhkan komitmen dengan kesungguhan hati dalam mewujudkannya. Hal ini juga dilakukan agar kita siap dalam menghadapi rintangan yang menghambat kita dalam beribadah. Kekasih Kristus, saat kita melakukan ibadah, percayalah ada kekuatan di dalamnya. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 5 mengatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sehubungan dengan beribadah, kita dapat melihat banyak orang melakukannya dengan rajin. Tetapi, mengapa kehidupan rohaninya tidak bertumbuh?
imannya tidak kunjung tumbuh. Mereka datang, duduk, dengar, lalu pulang tanpa mendapat apa-apa. Bahkan khotbah yang disampaikan langsung lupa begitu sampai di rumah. Saat masalah hadir, kembali dikuasai rasa takut, khawatir, dan cemas. Ada yang beribadah minggu dan berdoa harus dilakukan hanya karena takut masuk neraka. Bukan karena ingin membangun hubungan yang erat dengan Tuhan sehingga memiliki kehidupan yang kuat di tengah badai kehidupan. Kalau menghadapi masalah, mereka mencari pendeta atau orang-orang yang dianggap kuat secara rohani untuk didoakan. Bukankah ini merupakan hal yang ironis? Di satu sisi, orang berharap mujizat terjadi dalam hidupnya, tetapi di sisi lain, mereka sendiri ragu dan memungkiri kekuatan Tuhan saat beribadah. Dan ini terjadi pula pada orang-orang yang melakukan ibadah secara rutin. Kekasih Kristus, bila pola pikir kita masih seperti ini, apalah artinya kita beribadah? Bila demikian, peribadahan yang kita lakukan adalah sikap kebiasaan dari diri manusia dengan memakai logikanya yang terbatas dalam memahami kuat kuasa Tuhan yang tak terbatas. Bukan hanya masalah bagi orang percaya hari ini, tetapi sudah terjadi sejak zaman dahulu. Paulus justru menggambarkan hal ini sebagai salah satu fenomena yang akan semakin marak menjelang akhir zaman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 2 Timotius 3 ayat 5. Paulus menyampaikan peringatan ini merupakan hal yang sangat serius sehingga banyak orang yang beribadah tetapi tidak sebanding lurus dengan pertumbuhan iman, dan itu sangatlah ironis. Bila sikapnya demikian, Paulus mengingatkan, janganlah heran jika manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tercatat dalam 2 Timotius 3 ayat 2-4. Jadi beribadah itu sangatlah penting. Kita harus ingat bahwa untuk dapat beribadah dengan benar perlu yang namanya proses, yaitu melatih diri untuk terus menjadi lebih baik, bukan sesuatu yang instan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menuntun kami dan membukakan hati dan pikiran kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam kami beribadah. Firman yang disampaikan melalui renungan hari ini juga mengajarkan kepada kami untuk kami mengerti arti daripada ibadah. Ibadah adalah sesuatu hal yang menyenangkan Engkau melalui kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya setiap saat dimanapun kami berada menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Itu merupakan ibadah yang sejati. Lewat kehidupan kami, tubuh kami, seluruhnya hendaknya menyenangkan Engkau. Itu adalah ibadah yang sejati. Maka dari itu Tuhan, kami berterima kasih. Engkau mencerahkan kami. Ibadah yang kami lakukan tidaklah cukup untuk seminggu sekali kami hadir di gereja. Beribadah yang benar adalah mempersembahkan kehidupan yang senantiasa menyukakan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Itulah ibadah yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih buat pencerahan ini. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.